Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Tak lupa sholawat dan juga salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Langsung saja, pada hari ini saya Ira Nurlaini sebagai moderator dari kelompok 3 dengan judul materi Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mughal di India. Untuk pemateri yang pertama yaitu pertama dengan submateri sejarah berdirinya Kerajaan Mughal yang akan dibacakan oleh Aziz. Kepada Aziz saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kecepatan pemaparan materi yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal muncul sekitar 25 tahun setelah Kerajaan Safawi didirikan. Oleh karena itu, diantaranya ketiga kerajaan besar dalam sejarah Islam, Kerajaan Mughal adalah yang paling baru. Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Mughal berkembang dari Kesultanan Delhi karena menandai puncak dari usaha panjang untuk membangun sebuah kekaisaran Muslim di India, menggabungkan warisan budaya Persia di India. Diperkirakan agama Islam mulai masuk ke India pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan. Dalam catatan sejarah tahun 871 Masehi sudah terdapat orang Arab yang tertinggal di wilayah tersebut yang menunjukkan bahwa sebelum Kerajaan Mughal ada masyarakat India sudah akrab dengan Islam. Kondisi ini terlihat di kota Delhi, di mana terdapat sebuah masjid yang didirikan oleh Qutb Aibak pada tahun 1990 Masehi. Sementara itu Kerajaan Mughal didirikan pada tahun 1526 Masehi. Oleh karena itu, Kerajaan Mughal ini merupakan berkelanjutan dari Islam yang ada sebelumnya di India. Dinasti Mughal merupakan sebuah kekuatan Islam yang paling besar di India, didirikan oleh cucu Timur bernama Jahiruddin Babur. Dia memiliki tujuan yang tinggi untuk menguasai Samarkand, sebuah kota yang penting di Asia Tenggara pada masa itu. Pada awalnya, dia mengalami kekalahan saat melawan Samarkand, namun mendapat dukungan dari Raja Safawi Ismail. Dengan pembantuan tersebut, dia berhasil mengalahkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi dan kemudian menaklukkan Kabul. Ibu di kota Afghanistan 1504 Masehi. Selanjutnya, Babur melanjutkan rencana ke India, di mana seorang raja India sedang menghadapi masalah yang membuat pemerintah kacau, sehingga mereka meminta bantuan Babur untuk mengalahkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Babur melihat ini sebagai peluang dan setuju untuk terjadi yang mengakibatkan banyaknya pasukan yang tewas. Akhirnya Babur masuk ke kota Delhi sebagai pemenang dan mendirikan pemerintah Mughal di sana. Terima kasih kepada Aziz yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Najwa Nur Hailijah. Kepada Najwa saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang karakteristik pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mughal.
Kegiatan pendidikan pada Kerajaan Mughal mengalami dua fase, yaitu fase klasik dan fase modern. Pendidikan di Kerajaan Mughal mengalami dua fase, klasik dan modern. Fase klasik ditandai oleh kemajuan intelektual yang pesat dalam bidang agama, politik, peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan filsafat. Namun fase modern cenderung konservatif dengan umat Islam, hanya mengikuti pendapat imam-imam besar masa lalu tanpa melakukan ijtihad yang bebas dan mandiri. Bahkan mujtahid hanya melakukan ijtihad dalam kerangka mazhab tertentu. Keseimbangan antara pendidikan agama dan umum. Said Ahmad Khan pada tahun 1878, Sir Syed Ahmad Khan mendirikan Medan Anglo-Oriental College dengan tujuan mengatasi kesenjangan antara pendidikan, agama, dan sekuler, serta menyediakan pendidikan komprehensif yang mencakup ilmu pengetahuan dan agama. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan proses pembebasan atau pemerdekaan. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah menuangkan kembali pengetahuan sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam, yaitu dengan memberikan definisi baru, mengatur data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan, dan memproyeksikan kembali tujuan-tujuannya. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah suatu respon terhadap krisis masyarakat modern yang disebabkan karena pendidikan barat tertumpu pada suatu pandangan dunia yang lebih bersifat materialistik sekularis. Salah satu ciri khas pendidikan Islam pada masa Mongol adalah pemanfaatan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama. Para ulama memberikan pengajaran berbagai cabang ilmu agama di masjid-masjid. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat Mughal. Adapun materi selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal. Pada masa kerajaan Islam Mughal, pendidikan memperoleh perhatian yang cukup besar. Untuk keperluan ini, pihak kerajaan mendorong untuk menjadikan masjid selain tempat ibadah juga sebagai tempat belajar agama bagi masyarakat. Di masjid memang telah tersedia ulama yang akan memberikan pengajaran berbagai cabang ilmu agama. Bahkan di masjid juga telah disediakan ruang khusus bagi para pelajar yang ingin tinggal di masjid selama mengikuti pendidikan. Karena itu, hampir setiap masjid merupakan pengembangan ilmu-ilmu agama tertentu dengan guru-guru spesialis. Pada masa dinasti Mughal, muncul umron atau sosiologi filsafat tarikh. Dengan munculnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, kitab pertama dalam bidang ini, juga dalam masa ini disempurnakan penyusunan ilmu politik, ilmu tata usaha, ilmu peperangan, ilmu kritik sejarah. Di bawah kekuasaan Mughal, aktivitas pendidikan terus berkembang sampai menduduki posisi penting pada setiap kebijakan. Babur 1526 sampai 1530 mendirikan sebuah madrasah di Dili. Madrasah ini tidak hanya mengajarkan kurikulum pengetahuan agama seperti madrasah lainnya, tetapi juga mengajarkan matematika, astronomi, dan geografi. Dia juga membentuk Departemen Urusan Umum yang tugasnya mengembangkan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. Sedangkan pada masa kekuasaan Akbar, sejumlah madrasah didirikan baik oleh pemerintah maupun individu. Akbar membangun sebuah madrasah di Fatpur Sikri. Di Dili dibangun madrasah oleh Maham Agna yang dikenal dengan arsiteknya. Kurikulum madrasah berisi ilmu pengetahuan umum. Di samping ilmu pengetahuan agama, pelajarannya meliputi matematika, agrikultura, geometri, astronomi, fisika, logika, filsafat alam, teologi, sejarah, dan pendidikan agama. Mungkin cukup yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu Lembaga Pendidikan Islam pada masa Kerajaan Mughal.
Yang pertama ada Madrasah Dar al-Ulum di India. Di madrasah ini pendidikan dilakukan selama 6 tahun mengikuti silabus, menempuh ujian formal dan ikut pertemuan. Sekolah ini terkenal karyanya dalam hadis dan pada abad ini membangun jaringan sekolah yang masih terus tumbuh hingga sekarang. Yang kedua ada Sekolah Mohammedan Anglo-Oriental College di India. Latar belakang didirikannya Sekolah Mohammedan Anglo-Oriental College di India adalah hancurnya gerakan Mujahidin dan dinasti Mughal sebagai akibat dari pemberontakan 1857 serta hasil pemikiran oleh pendirinya yaitu Syahid Ahmad Khan. Untuk yang ketiga yaitu Universitas Muslim Aligarh di India. Ide-ide pembaharuan yang dicetuskan Sir Syahid Ahmad Khan dianut dan disebarkan oleh murid serta pengikut dan timbullah apa yang dikenal dengan gerakan Aligarh yang mana sebelumnya adalah Mohammed Anglo-Oriental College setelah ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Islam Aligarh di tahun 1920. Perguruan tinggi ini meneruskan tradisi sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam di India. Pada tahun 1875 Syahid Ahmad Khan mendirikan MAOC yang kemudian menjadi Universitas Muslim Aligarh yang terinspirasi oleh model Oxford dan Cambridge bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terdidik. Dia bertujuan menunjukkan keselarasan fundamental antara wahyu Al-Quran dan sains modern dengan menyingkirkan dari unsur-unsur Islam yang bergantung pada ruang dan waktu tertentu, serta hanya mempertahankan yang esensial. Dia juga menggunakan ijtihad untuk menggantikan penafsiran historis. Kemudian gerakan Aligarh disebabkan adanya mata pelajaran umum seperti ilmu alam, filsafat, humaniora, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu problematika pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal. Adapun problematika pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pluralisme agama dan budaya. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan Islam pada masa kerajaan Mughal adalah adanya pluralisme agama dan budaya yang tinggi. Keberagaman ini meskipun memperkaya kehidupan masyarakat juga memunculkan tantangan dalam menjaga identitas Islam. Adanya interaksi yang intens dengan agama dan budaya lain berpotensi menimbulkan sinkretisme atau pencampuran ajaran agama. Yang kedua ada pengaruh politik dan kekuasaan. Kebijakan para penguasa Mughal sangat mempengaruhi arah pendidikan Islam. Perubahan kebijakan dapat berdampak pada kurikulum, metode pengajaran, bahkan penutupan lembaga pendidikan. Konflik internal di antara para penguasa atau kelompok politik juga dapat mengganggu stabilitas pendidikan. Yang ketiga yaitu ekonomi dan sosial. Kesenjangan sosial yang cukup tajam antara kelompok elit dan masyarakat cukup berdampak pada akses terhadap pendidikan. Pertumbuhan kota-kota besar membawa perubahan sosial yang kompleks, termasuk dalam bidang pendidikan. Faktor ekonomi juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pendidikan yang tersedia. Yang keempat yaitu pendidikan tradisional dan modern. Madrasah sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Masuknya pengaruh Barat membawa ide-ide baru tentang pendidikan yang seringkali bertentangan dengan tradisi Islam. Yang kelima yaitu interpretasi agama. Adanya berbagai mazhab dalam Islam memunculkan perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama yang berdampak pada kurikulum pendidikan. Munculnya kelompok-kelompok ekstremis yang menyimpang dari ajaran Islam murni juga menjadi tantangan dalam pendidikan. Yang keenam yaitu pembaharuan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat upaya-upaya pembaharuan dalam pendidikan Islam. Pada masa Mughal, beberapa tokoh Islam berusaha melakukan modernisasi pendidikan agar lebih relevan dengan zaman. Namun, upaya ini seringkali mendapat tantangan dari kelompok tradisional. Mungkin dicukupkan pemaparan materi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.